Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Purwatiningsih, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggita Yulia, selaku moderator pada presentasi hari ini. Lalu ada Farizal, Ibu Stiqomang Fajar, Rati Ramawati, Rosalia Dwi, dan Zulaika Fusta. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas materi tentang e-bisnis dan perubahan organisasi. Baik, langsung saja presentasinya kami mulai. Untuk Rosalia, dipersilakan. Definisi e-bisnis. Istilah e-bisnis digunakan pertama kali oleh IBM pada tahun 1997. E-bisnis diartikan sebagai penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi oleh organisasi dan individu atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan. Menurut O'Brien, e-bisnis adalah penggunaan internet dan jaringan dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan kolaborasi perusahaan, dan proses bisnis berbasis website baik di dalam internet network maupun dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Selanjutnya, kondisi dan situasi pasar bisnis digital. Menurut Butler, dalam beberapa industri dan segmen, kelompok penjual dan pembeli melakukan pertukaran transaksi melalui online exchange yang dikenal sebagai virtual market. Virtual market dapat dikembangkan oleh perusahaan dalam rantai pasokan atau oleh pihak ketiga. Pasar yang bersifat maya ini memungkinkan perusahaan untuk membeli kebutuhan dari beribu-ribu pemasok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulaika. Definisi tim kerja. Menurut Irham Fahmi, tim kerja adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan visi dan misi yang bekerja dalam usaha melaksanakan terwujudnya pekerjaan tersebut. Pembentukan tim kerja dilakukan karena ada keinginan untuk mempercepat suatu pekerjaan agar terlaksana dengan waktu yang ditargetkan. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy E. Judge, kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau peluang untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Jadi, kinerja mereka merupakan gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dari tiap anggota kelompok. Sebaliknya, tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggita. Selanjutnya yaitu tipe tim. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy E. Judge, terdapat beberapa jenis atau tipe tim, yaitu yang pertama, tim pemecahan masalah, yaitu terdiri dari karyawan dari departemen yang sama berkumpul selama beberapa jam untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu kelompok karyawan yang terkait dengan pekerjaan dan saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab supervisor. Yang ketiga, tim fungsional silang, terdiri dari para karyawan dari level hierarki yang sama tetapi dalam area yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan satu tugas. Dan yang terakhir yaitu tim virtual, menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rati. Selanjutnya ada kebutuhan tim kerja yang berkompetensi. Beberapa perusahaan, baik dalam berskala nasional atau internasional, menargetkan untuk memiliki tim kerja yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dengan berbagai tingkat kesulitannya. Artinya, suatu pekerjaan dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Secara umum, terdapat dua faktor yang membentuk kompetensi. Yang pertama ada referensi, yaitu bersumber dari jenjang pendidikan termasuk latar belakang yang di mana bersangkutan memperoleh pendidikannya. Yang kedua ada experience, yaitu menyangkut seberapa banyak pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan Ibu Stiqomang.
Selanjutnya ada kualitas tim kerja mampu membangun perilaku kelompok yang positif. Menurut Edi Purnomo, tanggung jawab dari manajer adalah mengkoordinasikan, memupuk, mengarahkan, dan mengandalkan kegiatan kreatif para karyawan ke arah mencapai sasaran organisasi. Manajemen kreatif perlu diterapkan dalam menerapkan sasaran dan mengubah sasaran organisasi. Dan selanjutnya ada faktor yang menentukan keberhasilan tim. Menurut Stephen P. Robbins, dan kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang menurut Stephen P. Robbins dan Timothy E. Jett terdapat 4 faktor kontekstual yang secara signifikan terkait dengan kinerja tim, yaitu yang pertama, sumber daya yang memadai, yang kedua, kepemimpinan dan struktur, yang ketiga, iklim kepercayaan, dan yang keempat, ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farijal. Selanjutnya, komposisi tim. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy E. Jett, komposisi tim terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Kemampuan dari para anggota, 2. Kepribadian dari anggota, 3. Keragaman para anggota, 4. Besaran tim. Yang terakhir, kesimpulan. Di era teknologi dan kebutuhan konsumen yang sangat dinamis, akan membawa perusahaan dan para eksekutif bisnis harus merevolusi aktivitas bisnisnya. Penggunaan media internet, situs web, dan jaringan komputer lainnya secara optimal menjadi faktor penting dalam kesuksesan penerapan e-bisnis dan commerce di suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Anggita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp grup. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.